semua pada hari Minggu ini. Tentunya kalian dalam keadaan sehat-sehat bukan? Seperti halnya dengan kita semua di sini guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan sebuah lagu memasuki gerbangnya untuk mempersiapkan hati kita memasuki rumah Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu online. Tolong berkati Miss dan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan untuk segala kebaikannya. Kalian itu merasakan bukan bahwa Tuhan itu baik? Dia senantiasa memelihara kita dari hari ke hari, memberikan kita nafas, memberikan kita kecukupan, ya. Nah, sekarang kita patut bersyukur karena Allah itu baik. Oke. Menyatakan
Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami aku mendengar sabdamu, berkati juga sampai nanti Nina segera selesai ya Tuhan. Berkati guru yang menceritakan sabdamu dan juga anak-anak yang aku mendengarkan, tidak mengantuk, tidak malas dengan sabdamu ya Tuhan. Berkati juga semuanya aku mendengar sabdamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, ketemu lagi sama Koko Claren ya. Nah, kita mau dengar firman Tuhan nih anak-anak. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Koko Claren mau tanya. Ya, Koko Claren mau tanya sama anak-anak semua. Kalau misalnya ya, kamu semua dikasih kesempatan satu permintaan ya. Jadi kamu boleh minta apa aja, tapi satu permintaan. Satu permintaan. Kamu mau minta apa? Ya. Juga pikirkan kenapa mau minta itu, ya. Contoh misalkan, oh kalau aku dikasih kesempatan untuk minta satu permintaan, aku mau minta misalnya laptop baru, misalkan ya. Kenapa? Oh iya, laptop aku yang lama udah sering nolak kok, misalkan gitu. Boleh misalnya. Atau minta apa? Minta makanan, boleh minta liburan, minta apapun boleh ya. Nah, ini Koko Claren udah tanya nih sama 3 orang teman-teman. 3 orang teman-teman ya. Nah, kira-kira 3 orang ini minta apa ya? Satu permintaan itu digunakan untuk minta apa nih? Nah, penasaran kan? Nah, coba ya kita nonton dulu. Hari ini semua orang merasakan kesenangan agar semua orang bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan satu permintaan, aku akan meminta virus COVID-19 dihilangkan supaya semua orang sehat, semua orang bahagia. Aku jadi bisa pergi ke sekolah minggu, bertemu teman-teman, bermain bersama, berjalan-jalan, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aku ingin meminta agar corona segera berlalu karena corona membatasi kegiatan-kegiatan kita di luar rumah dan harus memakai protokol yang ketat. Permintaan saya untuk Mami Papi, Dalmena, Oma-Oma yang di pondok sama yang di kulit sehat selalu, dan ibu guru sekolah minggu dan teman-teman sehat selalu, biar kami bisa bertemu lagi. Apabila Tuhan memberikan saya sebuah permintaan, maka saya akan meminta kesuksesan karena saya bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Permintaan saya adalah untuk virus corona ini segera berakhir, karena saya ingin sekolah minggu lagi, bertemu teman-teman, bertemu guru, dan melakukan semua aktivitas yang kita lakukan sebelum virus corona. Terima kasih. Apabila Tuhan memberikan saya permintaan, saya akan meminta kesehatan karena sakit itu menderita. Nah, gimana anak-anak? Ada nggak kira-kira yang permintaannya sama? Ya, mungkin ada yang mintanya sama dengan teman-temannya atau mungkin ada yang minta beda. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tokoh utama dari cerita kita di minggu ini juga sama. Dia diberikan kesempatan untuk boleh minta satu hal. Yang ngasih kesempatan siapa? Oh, tapi ini spesial ya.
Siapa yang minta kasih kesempatan? Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang ngasih permintaan, yang ngasih kesempatan untuk boleh minta apa. Nah, kalau mau lihat cerita lengkapnya, anak-anak boleh buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Ya, 28 ayat tidak terlalu banyak ya. Nah, anak-anak boleh baca sendiri di rumah. Oke. Nah, ada yang udah tahu belum kira-kira siapa tokoh utamanya? Nah, tokoh utama kita hari ini adalah Raja siapa? Ayo. Raja setelah Daud. Nah, betul ya, Raja Salomo. Oke. Nah, Raja Salomo ini kan anaknya Raja Daud, ya. Nah, waktu itu Raja Daud sudah tua dan digantikan oleh Raja Salomo. Nah, satu ketika Raja Salomo ini diberikan kesempatan sama Tuhan. Kamu mau minta apa sama aku? Satu permintaan. Nah, ternyata Raja Salomo tidak meminta kekuasaan, tidak minta pemerintahan yang lama, tidak minta menang terus kalau perang. Tapi yang Raja Salomo minta cuma satu, yaitu hikmat dari Tuhan. Nah, dia hanya minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Nah, hikmat itu adalah pertolongan dari Tuhan untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, memang sebagai raja kan akan menghadapi banyak konflik ya, perlu memilih harus mana yang harus dia pilih. Nah, oleh karena itu dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, anak-anak kira-kira dikabulkan nggak itu permintaan dari Raja Salomo? Nah, kalau mau tahu dikabulkan atau enggak, kita sambil lihat video yang selanjutnya ya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya,
Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, dari cerita tadi, anak-anak bisa tahu dong ya, dikabulkan tidak itu permintaan dari Raja Salomo untuk minta hikmat. Nah, jawabannya dikabulkan ya. Dikabulkan. Dari mana buktinya? Nah, kalau yang ingat cerita tadi ya, ingatlah ya, baru wajar kok. Nah, kan satu bayi direbutkan oleh dua ibu. Ini mana ibu yang asli? Kan kira-kira begitu. Lalu Raja Salomo ambil pedang, bayinya mau dibelah, ya kan? Nah, Raja Salomo tahu kalau ibu yang asli dari bayi itu, nah dia nggak akan mau, dia nggak akan rela kalau anaknya itu mati, ya. Karena kan kalau dibelah pedang ya otomatis bayinya mati dong, ya kan? Nah, kalau ibu asli tidak mau anaknya mati, sehingga dari situ bisa ketahuan mana yang ibu asli, mana yang ibunya palsu, ibu yang palsu, yang bukan ibu asli dari anak itu. Nah, kemampuan Raja Salomo untuk mencoba memilih mana ibu yang asli, mana yang palsu, dengan cara mengancam untuk membunuh bayi itu, nah itu adalah berasal hikmat dari Tuhan. Nah, itulah buktinya gitu ya, bahwa Raja Salomo minta hikmat dan dikasih sama Tuhan. Minta hikmat, dikasih sama Tuhan hikmat gitu ya. Dan bukan hanya cerita ini saja, selama masa pemerintahannya Raja Salomo terkenal akan kebijaksanaannya karena meminta hikmat dari Tuhan. Nah, sekarang kalau waktu tadi pokok kelahiran banyak ya, boleh minta satu permintaan, ada nggak yang minta hikmat? Nah, mulai sekarang kita mau belajar ya. Kalau kita doa sama Tuhan, kita nggak hanya minta pinter, kita nggak hanya minta nilai bagus, nggak hanya minta mainan atau apa, tapi kita juga mau minta hikmat dari Tuhan, ya. Nah itu. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah, nah kenapa sih kok Tuhan mengabulkan permintaan dari Raja Salomo untuk minta hikmat? Nah, karena di situ Tuhan senang dengan permintaan Raja Salomo, ya. Minta hikmat itu menunjukkan bahwa Raja Salomo tidak sombong, ya. Artinya dia tidak merasa bahwa dia mampu untuk menjadi raja, maka dia minta hikmat. Lalu dia juga tidak serakah, dia tidak meminta kekayaan atau kerajaan yang besar, tapi justru dia minta hikmat. Nah, Tuhan senang dengan permintaan-permintaan yang tidak hanya sekedar memuaskan keinginan kita sendiri, tapi juga justru permintaan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Tuhan pastinya akan mengabulkan kalau memang permintaan kita ya yang kita mau memang baik dan memang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan kita minta sama Tuhan, Tuhan aku minta mainan baru dan mungkin papa mama kita nggak kasih, ya Tuhan nggak kasih, nah itu berarti bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, tapi berarti karena Tuhan melihat bahwa permintaan kita minta mainan itu sebetulnya nggak terlalu penting untuk kita.
Mungkin mainan-mainan yang lama masih ada, masih bagus, belum ada yang belum pernah kita mainkan gitu ya. Sehingga Tuhan mengatakan, untuk apa sih dibelikan mainan baru? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita belajar dari Raja Salomo untuk selalu meminta apa yang kita butuhkan ya. Jangan hanya minta apa yang kita mau, semua kita minta gitu ya. Kita juga belajar untuk minta hikmat sehingga kita juga bisa mengikuti perintah-perintah dari Tuhan. Oke? Nah, ceritanya minggu ini sampai situ dulu ya. Nah, nanti minggu depan lanjut lagi ceritanya apa. Oke? Nah, nanti kita nonton lagi minggu depan. Oke? Yuk kita berdoa sama Tuhan untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya, di mana kami diajarkan untuk dalam doa-doa kami juga meminta hikmat. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, sehingga dalam doa-doa kami kepadamu, kami tidak hanya berdoa meminta apa yang kami inginkan, berdoa untuk memuaskan keinginan kami, tapi kami juga mau berdoa untuk meminta hikmat pada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, dan kami juga senantiasa dapat mengikuti perintah-perintah-Mu, dan kami juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan meminta supaya kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan dalam apapun juga. Yaitu hikmat apa? Hikmat itu adalah sesuatu yang kita panjatkan kepada Tuhan dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu semuanya itu dilakukan dengan melalui doa ya. Doa itu hanya nggak jauh sih, dia itu hanya sejauh doa. Jadi kalau kita berdoa pasti Tuhan yang mendengarkan doa kita ya. Mari kita nyanyikan satu lagu, dia hanya sejauh doa. Kalian bisa memasukkan uang kalian ke dalam celengan atau bisa juga dititipkan ke papa mama kamu dan kemudian nanti bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Oke, mari kita akan berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Nanti kita juga akan berdoa untuk orang tua, untuk berdoa bagi sekolah kita, bagi gereja dan juga bagi sekolah minggu. Ya, kita lanjutkan dengan doa sekarang. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mohon agar virus corona cepat berakhir. Tuhan, kami ingin segera bersekolah minggu kembali. Tuhan, tolong berkati pasien-pasien dan dokter-dokter supaya tidak terkena virus corona. Tuhan, bantu bangsa dan negara Indonesia supaya pulih dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami masih diberikan kesehatan. Berkatilah orang tua kami, baik dalam usaha dan pekerjaannya. Berikanlah kesehatan untuk kedua orang tua kami. Di masa pandemi COVID ini, kami juga mohon bimbingan-Mu. Ketika kami harus belajar secara online di rumah, agar kami dapat mengerti setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bapa yang baik, kami juga ingin mendoakan untuk bergereja di masa pandemi ini. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang selama ini sudah disampaikan secara online, baik dalam persiapannya dan pelaksanaannya. Biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menjadikan syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh melakukan ibadah pada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa anak-anakku juga masih perkenankan mengikuti ibadah online ini. Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan akan tetap menyertai anak-anak di sini Tuhan, dalam mereka senantiasa mau berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada-Mu Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka juga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami membahaskan doa kami. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan